Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ma'arif Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam, PAI 3 Malam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan Islam yang berjudul Kedudukan Alam Semesta, Manusia, dan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama ada kedudukan alam semesta dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Menurut pandangan filsafat pendidikan Islam, kata alam berasal dari bahasa Arab alam yang memiliki akar kata yang sama dengan ilmu dan alamat atau pertanda. Ketiga kata tersebut memiliki keterkaitan makna. Alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan identitas yang penuh hikmah sebagai bahan renungan bagi manusia. Dalam ajaran Islam, alam semesta merupakan sarana belajar sepanjang hayat bagi manusia. Dalam bentangan alam semesta yang luas, secara tersirat terkandung ayat-ayat tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik berkali-kali menganjurkan manusia untuk melihat dan merenungkan alam semesta dengan mengetahui dan memahami alam semesta. Yang kedua ada kedudukan manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Manusia diberi status yang terhormat yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi, lengkap dengan kerangka dan program kerjanya, sedangkan manusia saja digunakan istilah khalaif yang di dalamnya mempunyai arti yang lebih luas, yaitu bukan hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga penguasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan dengan pembicaraan dengan kedudukan manusia dalam alam ini, nampaknya lebih cocok digunakan istilah khalaif daripada kata khalifah. Namun demikian yang terjadi dalam penggunaan sehari-hari adalah bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pendapat demikian memang tidak ada salahnya karena dalam istilah khalaif sudah terkandung makna istilah khalifah. Sebagai seorang khalifah, ia berfungsi menggantikan orang lain dan menempati tempat serta kedudukannya. Ia menggantikan orang lain, menggantikan kedudukannya, kepemimpinannya, atau kekuasaannya. Yang ketiga ada kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilm atau a'lima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmu ini, selanjutnya di Indonesia akan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam mendalami hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atau mujtahid atas persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam filsafat pendidikan Islam sebagai alat untuk mendapatkan kebenaran yaitu Allah, di mana ilmu pengetahuan merupakan hasil dari olah jiwa, olah pikir, olah indera, serta daya penalaran manusia yang dapat dijadikan sebagai sumber kebenaran, sehingga dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, di mana derajat kehidupan manusia akan sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tanpa ilmu, derajatnya akan rendah, akan tetapi ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia wajib dilindungi oleh keimanan. Dengan demikian, ilmu dan iman adalah kajian mendasar dari filsafat pendidikan Islam, yang hakikatnya semua ilmu digunakan untuk memperkuat keimanan, dan keimanan harus terus ditingkatkan oleh ilmu pengetahuan. Yang terakhir kesimpulan. Mengenai kedudukan alam semesta dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah alam sebagai guru bagi manusia dan sebagai tanda dari kekuasaan Allah. Sedangkan kedudukan manusianya adalah sebagai khalifah yang akan mengatur atau mengelola alam ini, yang tentunya harus dibarengi dengan ilmu dan iman. Tanpa adanya ilmu dan iman, bagaimana bisa manusia dapat mengatur dan mengelola alam ini untuk kebutuhan hidup manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau hukum Allah, di mana di dalam Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu, sehingga kedudukan ilmu ini sangat tinggi bagi manusia, di mana ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan adanya ilmu, manusia dapat mencari kebenaran, dapat membedakan antara baik dan buruk, dan juga dapat membedakan derajat manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.